Halo, kembali lagi bersama Rukodes, Ruang Coding dan Desain. Nah, untuk di video kali ini gitu, kita akan mau membuat pelajaran yang membuat table atau suatu box 3D dengan website gitu. Jadi, untuk text editornya ini saya memakai yang namanya CodePen. Jadi CodePen ini biasa kita pakai untuk website, pembuatan website, HTML gitu kan. Nah, jadi ini website untuk tampilan interaktif juga bisa karena di sini lebih mudah ya. Jadi nggak seperti yang di VS Code gitu kan. Sebenarnya alangkah baiknya sih sebenarnya biasa kita pakai VS Code gitu. Jadi karena di sini dia sudah ada HTML, CSS dan JS-nya, jadi udah saling terhubung, kita tidak perlu lagi memasukkan yang namanya memakai folder. Jadi kalau di VS Code tuh kita bikin folder lagi, terus kita panggil lagi nanti elemennya seperti itu. Nah, terus juga yang untuk kalian yang mau pakai handphone itu juga bisa mengikuti ini juga. Jadi yang mau pakai handphone bisa banget pakai kode pen ini gitu ya. Ingat, untuk itu kita pakai ini namanya kode pen IO, atau kita bisa cari di Google seperti ini, kode pen ini ya. Nah, kode pen. Nanti dia muncul seperti ini, atau bisa bilang kode pen gini. Kita cari Google penerusan. Nah, yang ini ya, yang ini kode pen, yang ini nih ya, kode pen. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mulai langsung saja. Kalau kalian yang belum pernah login di kode pen ini, kalian bisa mulai dengan sign up. Kalau kalian yang udah ada akun kode pennya ini, kalian bisa mulai dengan login. Oke. Karena aku udah ada login, kalau sign up itu udah seperti ini. Nah, sign up itu ntar kalian loginnya lewat Google, terus kalian bisa pilih akun kalian di sini. Aku pakai Google Erano ini nih. Nah, oke. Setelah itu kita bisa masuk karena aku udah ada login ya. Kita pakai login. Aku login pakai yang Google. Nah, aku pakai yang ini. Jangan lupa untuk memverifikasi setelah sign up, nanti ada verifikasi. Nah, setelah tampilan seperti ini guys ya. Setelah tampilan seperti ini, kita bisa pilih yang pen. Oke, bagian pen ini kita buat menampilkan text editor atau tempat kita buat ngodingnya itu ya. Jadi tempat suatu kolom untuk codingnya. Nah, kita bisa klik pen, terus kita masuk ke tampilan seperti ini. Ada CSS, ada JS dan HTML. Jadi kita yang tadi saya bilang, pertama tadi saya sebutkan di awal itu apa namanya, ada yang disebut HTML, CSS dan JS itu dia udah saling terhubung gitu kan. Jadi kita nggak perlu bikin folder lagi di dalam lokal kita atau disk lokal kita gitu. Jadi kita bisa langsung mulai mengoding langsung dari sini saja. Kita bagian yang kalau di HP itu biasanya tampilannya nggak seperti ini. Dia ada HTML, CSS dan JS. Jadi ada 3. Jadi kalian klik aja di sini. Nah, setelah itu kita bisa masuk. Kita bisa masuk langsung saja. Sorry tadi ada yang salah, kita ulang. Nah, terus kita masuk ke pemanggilan HTML ya. Doc, hurufnya huruf gede. Type HTML ya. Yang di HP bisa ikutin juga, yang di laptop juga bisa. Kalau sudah kita bisa buka di sini HTML, kita pakai bahasa ID ya, length. Tutup. Nah, setelah itu kita pakai hit di sini, tutup lagi. Pakai dengan tampilan Vertachar sheet. Terus ada UTF 8 ya. Tutup. Sorry, aku belum tutup. Di sininya juga ditutup. Nah, terus kita masuk lagi, buka meta name view. Sorry, hurufnya gede semua lagi ya. Meta name
viewport. Baru di dalamnya kita tambahkan kontennya. Kontennya pakai panjangnya itu sama dengan device ya, panjang dengan ukuran width. Jadi biar tampilan kita responsif. Nah, terus setelah kita masuk ke konten width ya, di sini jangan lupa koma, initial, scale sama dengan 0.1, lalu tutup, kita enter ke bawah pakai title. Titlenya bebas ya. Title itu ada nanti di halaman yang dimana web kita itu misalkan seperti ini nih, United ya. Nah ini nih titlenya, halaman judul dari web kita nih guys ya. Jadi kita bisa pakai yang namanya elemen title. Setelah kita mau namain title kita tuh apa, misalkan kita mau bikin kubus 3D ya, kubus 3D interaktif, berarti kan kubus 3D interaktif nanti nama judul halaman kita. Nah, baru kita tutup di sini. Title. Nah, di sini. Biasa kalau kalian yang suka pakai Visual Studio Code itu dia udah langsung, kalau kita ketik title kita pencet tab dia udah jadi langsung. Jadi ada buka, ada tutupnya. Karena kita di sini pakai kode pen. Karena apa? Tujuan saya pengguna user HP pun masih bisa menggunakannya kayak gitu. Jadi bisa mengerti, bisa mengikuti pelajaran ini sampai selesai gitu ya. Nah, terus setelah udah ada kubus 3D title, nah kita bisa minta linknya. Kita mau bikin yang namanya ngelingin ke CSS ya. Ring rel, terus style sheet.css. Nah, di sini nih. Baru kita minta ref-nya, ref style.css nanti namanya itu ya. Setelah itu kita tutup lagi hitnya di dalamnya nih kan. Kalau ini kan ini bagian kepala ya, bagian di atasnya. Nah ini hit, berarti kita perlu yang namanya tag HTML untuk penutupnya, tag hit tutup ya, berarti /hit nih. Nah ini udah jadi semua nih. Ini bagian kepalanya. Dari kita minta title, terus tampilan responsif, dan juga style untuk ngerefin ke CSS yang kita bikin nanti nih ya. Ini bagian hit, nih semua di sini hit namanya ya, kepala atau bagian kepala. Nah bagian bodinya di dalam ini nih kan masih kosong ini. Kita mau isi bodinya ini dengan 3D kubus nih guys ya. Jadi kita bisa di HTML itu kita bikin dulu nih bodinya. Oke. Body, terus apa? H1 itu halaman header 1 ya. Jadi kalau di mana semakin ini tinggi angkanya gitu, dia semakin kecil gitu. Di sini kita bisa pakai kubus 3D berputar. Nah, dia udah muncul seperti ini. Ini dia dari H1 kita ya. Tapi kalau kalian yang biasa ngodingnya nanti di VS Code, ini masih belum bisa muncul karena ini dengan kode pen. Jadi mereka mempermudah kita sebagai saat ngedeploynya itu atau developmentnya itu kita dia udah langsung muncul. Karena apa? Karena dia udah tahu maksud kita ini mau bikin apa kayak gitu. Tapi kalau di VS Code atau di lokal kalian jalankan itu belum muncul karena H1 ini kita belum tutup. Jadi harusnya ada H1 tutup, tag H1 tutupnya gitu kan. Kalau di HTML itu seperti ini, head ada tutupnya di sini gitu. Nanti bodinya kita belum tutup aja udah muncul ya kan. Kayak gitu. Jadi ini belum kita tutup tapi dia udah keluar karena di kode pen ini mempermudah kita saat ngedeploy. Jadi ada error sedikit itu masih bisa kayak gitu ya.
Kita bisa lanjut lagi yang namanya membuat 3D lagi ya. Kita lanjut, kita tutup lagi di sini ya. Yang pakai VS Code boleh, nggak apa-apa, ikutin, nggak apa-apa, silahkan. Sorry, bukan head, H1. Samain ya tulisannya. Nah, terus kita bisa bikin div. Lalu kita bisa bikin kelasnya di sini dengan menggunakan face front ya, face front. Kita mau bikin 3D-nya nanti di sini, oke. Sorry, salah. Kita belum bikin kelas kubenya dulu. Kubnya ini lalu kita masuk ke ID sama dengan kub lagi. Terus kita tutup ya di sini. Lalu kita bikin kelasnya lagi dari sini, div class ya, sama dengan sama dengan face front. Ini bagian depan ya, front. Lalu kita tutup di sini. Kita buka lagi tagarnya, kata kasih slash div, tutup di sini face front. Nah, kalau ini kalian kan ngetik ada beberapa ya, ada 6 sampai 5 ya kan. Ada 5 lagi ke bawah. Jadi kita nggak usah ketik lagi ini. Kita tetap pakai div class, pakai face front, pakai div ini. Jadi bisa diblok dulu yang ini. Yang pakai HP juga bisa diblok dulu di sini. Setelah diblok kita copy ya, di copy, salin atau copy, atau yang pakai keyboard pakai Ctrl+C. Oke, kita salin di sini. Nah, kalau kita sudah salin, kita enter ke bawah. Kita pastekan, enter lagi 2 baris 1 ya. Kita berarti ke bawahnya ada 5. 3 berarti ya. 2 4 3 4 5 di sini. Jadi ininya ada 6 di sini nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, pas. Tapi setiap ini beda-beda. Beda-bedanya di mana gitu kan? Beda-bedanya di sini. Kalau ini ada face front, nah kita mau bikin kan 3D nih, 3D cube ya. Jadi tampilannya itu nggak cuma hanya di depan doang. Kita dari sisi kanan, sisi bawah, atas, semua kita tampilkan. Di sini kita ganti face frontnya ini, kita ganti back. Lalu di sini kita ganti juga ada back, ada left ya, dari keluarnya. Nah, terus ada right, kanan. Setelah kanan kita bikin yang bagian atasnya pakai top, dan bawah itu ialah bottom. Ya. Nah, bottom nih. Jadi kita nggak usah perlu lagi nih bikin ininya lagi. Nanti kita bikin 3D-nya itu dengan CSS gitu ya. Nah, terus setelah itu kita tutup div-nya itu /div. Lalu kita minta nanti panggil, kita mau bikin nih JavaScript nih ya. JavaScript itu fungsinya nanti ntar ada materi aku kasih sebelum video ini ya. Sebelum video ini nanti sebelumnya kalian sudah bisa lihat tuh tentang JavaScript, bagaimana bekerja, terus CSS bekerja, HTML bekerja gitu. Oke. Nah, terus kita minta scriptnya ini ke JavaScript ini nih. Nanti yang JavaScriptnya ini kita buat kode lagi di sini dengan animasi ketika pas box 3D-nya itu berputar, kita klik dia berhenti. Tapi kita klik lagi dia berjalan lagi, berputar lagi gitu. Nah, kita melanjutkan lagi untuk di HTML-nya. Kita sudah tutup div, kita minta script. Di sini dengan terhubung src, kita script samakan dengan script yang kita namakan itu standar universal, itu script JS. Terus kita tutup. Nah, di sini kita tutup div-nya lagi. Script-nya lagi ya, script. Nah, terus kita buka, kita bikin tag bodinya karena body itu belum ditutup yang di atas gitu. Terus kita tutup lagi HTML-nya gitu. Nah, di sini.
HTML-nya ini kita tutup. Nah, ini adalah suatu strukturan dari HTML yang kita mau bikin nanti kubus 3D berputar. Kenapa kok 3D kubusnya belum ada gitu kan? Karena kita belum bikin di CSS-nya nanti. Kita baru membuat yang namanya halaman dulu di body, nanti kita panggil di CSS. Nanti CSS yang membuat kubusnya itu. Lalu untuk buat tampilan animasinya kita bisa pakai JS gitu. Oke. Oke, untuk di video HTML ini nanti kalian bisa lanjutin di video selanjutnya menggunakan CSS dan JS ya. Oh iya, satu lagi, aku mau kasih tahu kalian juga jangan lupa untuk namanya simpan di sini, save ya, save. Nah, kalau udah diklik save ini, nanti kalau kalian itu namanya ganti saja di sini project ya. Project 3D box. Oke. Ya. Kita klik save di sini. Nah, dia sudah muncul di sini. Jadi ketika kalian besok mau buka CodePen atau mau ngoding yang selanjutnya, mengikuti video yang selanjutnya menggunakan CSS dan JS, kalian langsung sudah ada. Jadi tidak usah hilang lagi HTML-nya ini gitu. Nanti ntar ada di lembar project yang namanya di sini kita your work ini ya. Kita bisa klik di sini. Yang di HP juga bisa klik, ada bagian foto profil kalian dan di sini nih. Nah, di sini nih kalian bisa klik yang ini nih, Project 3D Box ini ya. Terus setelah itu dan di sini udah muncul kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita bisa lanjut nanti di video selanjutnya dengan menggunakan CSS dan JS. Jadi terus ikuti halaman ini, dan juga yang belum subscribe tolong di-subscribe. Silahkan di-subscribe ya. Dan juga jika kalian suka dengan halaman ini, kalian bisa bagikan kepada yang sangat ingin mempelajari dunia teknologi dari seputar desain, terus teknologi seperti coding, terus membuat web, atau kalian yang ingin request seperti apapun bisa di kolom komentar nanti ya. Setelah itu kalian bisa lanjut di CSS di video selanjutnya. Oke, jika ada apapun kalian bisa komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih.